Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maisaro, NPM 1801040052 dari MPI Reguler Semester 4. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban saya. Yang pertama adalah jelaskan karakteristik pengembangan kurikulum. Pertama itu adalah kurikulum harus memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, kurikulum harus selaras program kegiatannya yang dilihat di sekolah. Yang ketiga adalah kurikulum harus mengembangkan potensi dan minat siswa. Dan keempat, kurikulum harus memberikan persiapan terhadap fasilitas memadai proses melaksanakan kurikulum. Nah, yang terakhir adalah kurikulum itu harus memiliki gagasan yang jelas. Nah, soal kedua yaitu jelaskan objek dan syarat evaluasi kurikulum. Objek kurikulum itu pertama isi kurikulum, dan terakhir adalah situasi pendidikan dan orientasi kurikulum. Dan syarat-syarat evaluasi kurikulum itu yang pertama berorientasi pada tujuan, yang kedua berkeseimbangan dari tahapan pelaksanaan dan penyimpulan, dan ketiga itu adalah konvensi di mana setiap komponen harus evaluasi seperti tujuan, fungsi, media, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah sesuai dengan saranan, kemampuan, kepercayaan, kelarasan, dan objek aktivitas. Soal ketiga yaitu jelaskan tujuan dan fungsi monitoring pelaksanaan kurikulum. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat kesuksesan atau kelancaran dari pelaksanaan kurikulum dan bagaimana pelaksanaan kurikulum di lapangan. Apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang diterapkan dan dengan tujuan yang ingin disampaikan. Nah, fungsinya itu dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan perbaikan dan membuat keputusan agar situasi pembelajaran memadai lebih baik. Nah, soal keempat yaitu jelaskan jenis penilaian kerja guru. Yang pertama itu menilai RPP atau perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan guru. Yang kedua, menilai tingkat kehadiran guru. Yang ketiga, menilai bagaimana penguasaan guru. Yang terakhir adalah menilai bagaimana metode guru tersebut menyimpulkan materi, apakah sudah bisa dan sesuai dengan ditetapkan kurikulum. Soal kelima yaitu jelaskan peran dan tugas dari kepala sekolah. Perannya itu yang pertama sebagai manajer, di mana dia mengorganisasikan dan mengatur seluruh warga sekolah, baik staf dan peserta didik. Nah, yang kedua adalah berperan sebagai motivator, di mana dia harus memotivasikan dan memberikan contoh-contoh yang baik. Yang terakhir adalah berperan sebagai supervisor, di mana dia harus menguasai dan memberi saran atau masukan dan menegur si guru dan staf-stafnya agar mereka menjadi lebih baik lagi. Tugas kepala sekolah yaitu mengembangkan kemampuan staf-stafnya, mengembangkan kemampuan dan potensi si anak didik, dan memajukan dan masuk ke kelas dan melihat anak-anak didik di dalam kelas atau mengambil satu les agar mengetahui bagaimana situasi kelas dan situasi peserta didik. Nah, yang kemudian dia harus mampu membimbing stafnya, karyawannya, gurunya, dan peserta didik, dan mampu mengembangkan ilmu dan teknologi yang dimilikinya. Dan kemudian dia harus memberikan contoh konseling dan karir yang baik terhadap staf, guru, maupun peserta didik. Sekian jawaban saya. Untuk melengkapi ujian UAS saya, jika ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya akhiri. Wabillahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.